Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan kalau sahurnya banyak, ini salamnya diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Pengurus PGRI Jawa Tengah, juga Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Haji Muhdi SH.M.Hum. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Ketua Pembina PGRI Jawa Tengah, Bapak Haji Widadi SH.M.H. Beliau ini tetangga saya, berseberangan. Jadi beliau di Perum BPI Ngalian, saya di Perum Bank Niaga Ngalian. Ya, semoga beliau juga senantiasa diberi kesehatan untuk selalu berkhidmah kepada bangsa dan negara melalui tugas-tugas kesehariannya. Yang saya hormati Dewan Pakar PGRI, Prof. A.T. Sugito. Semoga beliau sehat walafiat. Saya beberapa kali bersama beliau, salah satunya ketika nguji di doktor di UNES. Semangat motivasi beliau luar biasa dan mudah-mudahan memotivasi kita semuanya untuk selalu berkhidmah lebih baik. Amin Allahumma amin. Para pengurus dan pimpinan PGRI Jawa Tengah, kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah, para wakil rektor, para dekan, direktur, para ketua lembaga, dan pejabat struktural di lingkungan Universitas PGRI Semarang yang tidak bisa saya sebut satu-satu yang saya hormati, para mahasiswa UPGRIS dimanapun berada, baik yang hadir melalui ruangan yang megah ini ataupun di rumah masing-masing sambil rebahan, atau dimanapun, mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengasuh panti asuhan yang saya hormati, anak-anakku, panti asuhan yang ada yang hari ini mudah-mudahan selalu tercerahkan oleh keadaan kita masing-masing. Hadirin, hadirat, jamaah yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di tempat lain, hadir melalui daring yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pertama, mari kita gunakan untuk tahadus bin ni'mah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang selalu diberikan Allah kepada kita. Nikmat Allah sungguh luar biasa banyaknya. Sampai andaikan kita menghitungnya, nikmat itu tidak dapat kita hitung. Saking banyaknya. Saking itu bahasa Indonesia apa mboten Prof Ate ya. Karena banyaknya itu nikmat kita yang diberikan Allah
Bahkan kita tidak sadar bahwa yang diberikan kepada Allah itu nikmat yang luar biasa. Sebelum pandemi COVID-19, kita biasa bicara bebas, interaksi, muamalah dengan siapapun tanpa batas. Bahkan komunikasi, jejaring juga luar biasa, tidak pernah berhenti kecuali kita tuntaskan. Tetapi dengan pandemi COVID kita dilatih untuk saling menjaga, saling menghormati, saling menasehati. Protokol kesehatan kita gunakan secara ketat. Saya mohon maaf, masker saya copot karena mengurangi. Nanti kalau ngomong pakai masker kuatnya 15 menit Pak Rektor, tapi kalau mungkin itu bisa lebih 20 menit gitu. Jadi satu, yang kedua mengurangi kefasihan ketika bicara, mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Kesehatan menjadi luar biasa hari ini yang dulu mungkin tidak kita sadari bahwa itu nikmat Allah. Dulu orang batuk, ya, sakit pilek masih bisa berinteraksi bebas. Ya, meskipun orang sudah mulai jaga-jaga, tapi kalau sekarang orang batuk sebentar sedikit sudah dicurigai, bahkan orang-orang sudah menjauh semuanya. Ya, khawatir jangan-jangan batuknya berimplikasi pada nama besar yang hari ini merusak dan menata tatanan dunia ini, namanya COVID-19. Ya, baru pilek saja orang sudah khawatir luar biasa. Tetapi kita tidak sadari bahwa sebetulnya itu nikmat ketika kita sehat. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang kadang-kala tidak bisa kita hitung satu persatu. Ya. Pandangan mata kita yang sangat bebas, sehat, tapi ketika kita kelilipan mungkin tidak sadari bahwa itu nikmat yang luar biasa. Karena itu mari kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Rektor dan seluruh keluarga besar PGRI Jawa Tengah dan Universitas PGRI Semarang yang saya hormati. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa, rasa hormat saya kepada Pak Rektor dan semua hadirin hadirat yang diperkenankan hadir di UPGRIS ini. Tentu tidak bisa saya lakukan andaikan tidak diundang oleh Pak Rektor dihadir di ruangan ini. Andaikan saya silaturahmi satu persatu juga tidak mungkin. Mau keluar ke Kudus saja sekarang sudah dicegat oleh polisi. Mau keluar ke Cirebon sudah tidak boleh. Semuanya nggak boleh jalan-jalan. Ya, nanti kalau Lebaran muter-muter saja di Semarang, nggak usah keluar kemana-mana. Itu bagian dari tahadus kita. Karena itu mudah-mudahan ini kehadiran kita semuanya di sini memotivasi untuk kita lebih berkarya, lebih berkhidmat, lebih meningkatkan kinerja kita masing-masing di semua tugas dan fungsi kita. Ibu bapak yang saya hormati, membincang nuzulul Quran tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turunnya Kanjeng Nabi itu membawa Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah sabdaning pangeran. Al-Quran itu pembicaraan perkataannya pangeran Sang Murbahing Tumadi yang menguasai, mengelola jagat raya dan seisinya. Ibu bapak, adik-adik yang hadir, bisa kita bayangkan Allah zat yang maha kuasa, Allah yang zat yang maha digdaya, Allah yang tidak ada bandingannya, Allah yang tempat kita mengadu, menyembah dan meminta apapun kita mintakan kepada Allah. Allah yang menghendaki sesuatu tidak ada yang bisa menolaknya. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bagian kecil
kecil dari kekuasaan Allah. Kita sekarang terbelalak, mohon maaf, oleh COVID-19. Itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diatur, ditata, diantisipasi sedemikian rupa, kalau Allah menghendaki lain semuanya bisa terjadi. Mohon maaf. Kita prokesnya. Oh boy guys ya. Prokes serius sangat ketat. 5M. Cuci tangan sebelum cuci tangan. Kemudian tuh pakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Besok akan tambah lagi 10M. Larangan-larangan, apalagi tambahi larangan mudik ya. Tambahi nanti besok 15M. Kita kalau nata itu, kalau sudah wancinya kena corona, tetap kena corona. Ya, kalau Allah menghendaki. Tapi bagi yang tidak menggunakan prokes, tentu akan lebih gampang, lebih potensi kenanya daripada yang prokes. Artinya, kembali lagi, Allah itu maha semuanya. Baru diguncangkan sebentar ini kita tidak berdaya, langsung merujuk pada Allah. Orang duit, sing biasa ora kenal pangeran saiki duduk bersimpuh, ya Allah aku kok ora duwe duit. Bisnisku kok macet, kos-kosanku kok prei, lunga kok ora entuk. Mengeluhnya pada Allah yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah mengeluh pada Allah. Ujuk-ujuk secara spiritual tersadarkan. Tidak ada yang bisa menggambarkan kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah. Lah, Allah yang demikian ini tiba-tiba bersabda, tiba-tiba berfirman, ngomong, berkata. Perkataannya Allah itu berupa Al-Quran. Saya ingin mendudukkan Quran, begitu hebatnya itu. Karena itu milik Allah, the owner of the Holy Quran is Allah. Pemilik kitab suci yang agung itu adalah Allah. Karena itu, kalau kemudian Quran disebut sebagai kitab segalanya, dia adalah kitab petunjuk, hudan, petunjuk bagi siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, mencari inspirasi akan dapat dari Al-Quran, meskipun mungkin kita tidak paham artinya. Membacanya saja dapat pahala, meskipun kita tidak paham artinya. Itu saking hebatnya Al-Quran. Sakralitasnya Al-Quran gak ada bandingannya dengan kitab-kitab manapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan kalau kita lihat secara sosial, secara sosiologis, Quran datang di Jazirah Arabia, datang dengan paradigma baru, dengan semangat baru yang membawa misi nilai-nilai kemanusiaan. Struktur Arab waktu itu, harkat martabat kemanusiaan sangat rendah. Dalam masa zaman jahiliyah itu, orang-orang tidak memiliki kemampuan apapun untuk menolak orang-orang yang punya kapasitas lebih. Misalnya dia seorang penguasa, seorang yang punya duit, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang kaya, orang yang sakti, orang yang kuat, bisa membeli itu manusia. Quran datang dengan nilai-nilai musawah, dengan nilai-nilai kesamaan. Salah satu paradigma baru yang datang di masa itu adalah konsep kesamaan derajat manusia. Yang itu tidak ada sebelumnya. Perempuan, wanita misalnya, tidak ada harganya waktu itu. Seorang perempuan, andaikan terlahirkan dari rahim ibunya, keburu orang tuanya ketakutan dan merasa rendah hati, merasa kecewa, dan merasa mendapatkan musibah gara-gara punya anak perempuan. Karena itu kemudian perempuan-perempuan yang terlahir waktu itu segera dibunuh oleh orang tuanya masing-masing. Malu, izin kepada masyarakat. Tapi ketika perempuannya sudah agak gede, sudah perawan,
jadi rebutan siapapun. Siapa yang kuat bisa minta itu orang perempuan itu. Bahkan perempuan-perempuan yang menjadi ibu, menjadi istri, kalau bapaknya meninggal, perempuannya bisa menjadi bahan atau barang warisan. Itu dulu, waktu sebelum datang Al-Quran. Ya kan? Waktu sebelum datang Al-Quran. Karena itu kemudian Quran datang, menata struktur kemanusiaan itu. Struktur kemanusiaan yang luar biasa, dia datangkan di muka bumi ini dengan melalui Al-Quran. Dan ini bagian dari yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Karena dalam masyarakat pun ada diskriminasi dan kasta. Ya, kastanya sangat banyak. Orang-orang yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya daya, kekuatan apapun, pasti jadi orang-orang yang under law. Dan dia bisa menjadi budak. Quran datang membebaskan itu semuanya. Tidak ada orang lagi yang lebih mulia, mungguwe pangeran di mata Allah, kecuali orang-orang yang punya kapasitas ilahiyah, kapasitas spiritual yang tinggi. Itu yang disebut dengan takwa. Nggak ada bedanya seorang pimpinan dan anak buahnya dan mahasiswa dan siapapun di mata Allah kecuali kualitas takwanya. Itu merevolusi luar biasa struktur Arab. Struktur Arab terubahkan itu. Dan dirubah oleh sosok yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang sejak kecil terlatih hidup mandiri. Beliau adalah sejak kecil seperti adik-adik semua, anak-anakku semuanya. Sosok yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yatim piatu. Tapi beliau dengan semangatnya, dengan gigihnya, rajin belajarnya, rajin membaca lingkungannya, tidak pernah berhenti belajar dimanapun, menjadi orang yang paling bermanfaat di muka bumi. Itu adalah anak yatim. Karena itu kemudian Nabi disebut sebagai Abul Yatama, bapak wong yatim. Yang anak-anak jangan pernah putus asa. Kanjeng Nabi kita adalah orang yang sangat progresif dalam merubah dunia ini dengan ketawaduannya, dengan ilmunya. Kembali ke Al-Quran, ibu bapak yang saya hormati, tatanan itulah yang dibawa oleh Al-Quran untuk membuat dunia ini seimbang. Merubah semuanya, dan Quran datang yang pertama kali. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor dalam mukadimahnya, saya tadi sudah ini berhusnudon ini. Wah, Pak Rektor ini mau pengajian ini sudah. Pak Rektornya fasih luar biasa baca Al-Quran, baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dan ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Ya, Iqra. Coba ibu bapak bisa ngikuti ilustrasi saya. Mungkin ini bisa dikurangi ekonya sebentar sedikit, kayaknya kok berdengung mic-nya. Ketika Kanjeng Nabi itu merasa resah, ya, merasa gundah gulana dengan kondisi masyarakatnya yang menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza dan berhala-berhala yang besar-besar itu, yang ciptaannya sendiri. Manusia-manusia di sekitar Kanjeng Nabi yang hidup seenaknya sendiri, yang kuat, yang berkuasa, yang kaya, yang semena-mena, dan tidak ada pengorbanan terhadap harkat martabat manusia. Nabi bingung, Nabi stres, mohon maaf. Nabi itu kemudian merasa bahwa ini ada yang gak beres dengan umatku. Setiap hari Nabi itu jalan dari Madinah ke Gua Hira, topo. Jaraknya jauh sekali itu, bisa 10 kilometer. Topo seminggu, 1 bulan, kembali lagi ke Mekah. Begitu dilakukan terus. Kanjeng Nabi topo, bertahanus, meneng dalam gua yang sempit. Kalau Bapak Ibu pernah naik, saya pernah naik ke Gua Hira itu.
kecil sekali tulisan begitu, Nabi sempit, hanya duduk di situ. Duduk sambil bertafakur, mikir umatnya. Ya, Ibu Bapak, ayat pertama kali turun saat Kanjeng Nabi di Gua Hira itu. Malam gelap gulita. Tidak ada bintang sama sekali di dalam gua itu. Ya, sepi, enggak ada lampu, enggak ada internet. Ya, waktu itu enggak ada yang bisa SMS-an, WA-an. Masih murni alamiah desop. Jadi kelompok Arab waktu itu masih kanan kirinya terjal, tidak seperti sekarang ada rumah-rumah. Sepi, gelap gulita, enggak ada apa-apa. Loh, malaikat Jibril datang. Pada malam hari itu. Malaikat Jibril teko, langsung bilang kepada Kanjeng Nabi, "Iqra." Bacalah. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu malam hari di kamar tiba-tiba ana wong muni maca. Pak Mudi, halo. Wah, wedi mesti ndredeg gitu. Gak ana wong blas, itu dia sendirian, tiba-tiba ada yang bilang Iqra, ndredeg Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi itu kan ummi. Nabi itu sosok yang tidak bisa membaca. Kok dikongkon maca. Kalau yang disuruh baca Prof. Ate, langsung satu buku dihatamkan dalam beberapa jam, les pakai skimming rampung. Kanjeng Nabi itu nggak bisa baca, kok suruh baca? Ada apa itu? Nggak baca, Nabi jawab, "Ma'ana biqari", saya tidak bisa baca. Dulangi lagi, "Iqra". "Ma'ana biqari", saya nggak bisa baca. Diulangi yang ketiga kali, "Bacalah, Iqra". Saya tidak bisa baca. "Ma'ana biqari". Sampai yang keempat kemudian baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq". Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ibu bapak, adik-adikku semuanya, hadirin hadirat. Ternyata perintah untuk Iqra itu bukan perintah secara normatif, literer untuk membaca kitab, membaca buku, baca WA, baca SMS, baca berita-berita status yang ada di media sosial dan dimanapun. Bukan baca dalam bentuk fisik seperti ini. Karena apa? Nabi tidak bisa baca. Yang suruh baca adalah melakukan pembacaan terhadap isi jagat raya dan seisinya ini. Bertadabbur. Ya, disuruh baca untuk membaca betapa hebatnya Sang Khalik, Sang Murbaing Duamadi, pangeran ini mengelola, menciptakan dan mengatur dunia ini. Dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang memang bacaannya hebat, literasinya hebat. Ya. Literasinya hebat. Dan itu ada di Kanjeng Nabi. Kita harus mampu, arif dan bijaksana membaca semua yang ada di muka bumi ini. Dalam apapun bentuknya. Dan ini butuh kemampuan kita. Nah, Iqra itu adalah paling enggak ada beberapa level. Yang sering kita bacakan itu baca dari sisi sensorik. Membaca buku, teks. Membaca tulisan yang kemudian kita bisa lakukan biasa saja sesuai dengan indera manusia. Tapi yang kedua bisa level membaca secara intelektual. Kita kritisi, ya, kemudian kita hayati, dan mungkin kita kembangkan ilmunya. Itu yang melalui riset secara intelektual. Jadi bacanya mahasiswa, bacanya anak-anak SD, SMP, SMA beda dengan bacanya orang yang melakukan penelitian itu. Dan itu level kedua, Iqra-nya. Iqra secara intelektual. Tapi ada yang level ketiga, Iqra secara spiritual. Baca itu. Keagungan Allah ini untuk meneguhkan betapa kita makhluk Allah yang tidak berdaya. Baru diberi corona saja, gagap. Bingung semuanya. Ya, mahasiswa-mahasiswa semuanya rebahan di rumah. Kuliah pakai online. Kampus juga begitu, menata semuanya.
Ya, menata nggak siap nggak siap, harus siap dengan model begitu. Ya kan? Tadi disampaikan Pak Rektor, secara ekonomi dramatis semuanya down. Negara gelabakan. Dan pemerintah begitu rupa sangat berjibaku untuk menyelesaikan ini. Ini baru satu makhluk yang namanya corona, yang namanya COVID-19. Kita semuanya sudah dibangun, ditata untuk siap tidak siap harus siap. Tadi saya cerita ke Pak Rektor, kampus-kampus harus siap semuanya untuk melakukan pola dengan adaptasi baru ini, new normal ini. Dengan cara apapun, yang kuliah daring, blended, semua dikelola. Yang sebetulnya kesiapan ini mungkin tidak terpikir kita dalam waktu setahun yang lalu. Kita masih santai-santai. Tapi semuanya dilatihkan itu semua diatur oleh Allah. Betapa hebatnya, ini ditambahkan menumbuhkan semangat ilahiyah kita, spiritualitas kita, betapa bahwa Allah itu luar biasa. Jangan pernah berpikir sombong, apalagi berperilaku sombong, sudah divaksin 2 kali, kemudian bebas tidak kemana-mana, tidak melakukan prokes. Banyak kasusnya yang sudah begitu tapi juga masih diberi ujian oleh Allah untuk lebih berhati-hati. Karena itu pelaksanaan Nuzul Quran hari ini misalnya, ini sebuah formula yang luar biasa yang dilakukan Pak Rektor dan pimpinan dengan model blended ini. Ini titik temu yang memang harus dilakukan. Karena tidak mungkin mahasiswa akan dihadirkan di sini semuanya atau berapapun, tetap harus dilakukan dengan cara hati-hati. Itu Iqra secara spiritual. Menurut saya ini, ibu bapak adik-adik semuanya, orang-orang yang ada dalam keluarga besar UPGRIS, keluarga besar PGRI, saatnya tidak hanya riset levelnya. Harus mulai ditambah, tumbuh, kembangkan semangat untuk membaca tanda-tanda zaman melalui yang ada di hadapan kita untuk meningkatkan keimanan kita, menambah ketawaduan kita, menambah kerendahan kita, mengurangi kesombongan kita. Sungguh rugi orang melakukan sombong yang luar biasa. Baru diginikan saja nggak bisa apa-apa. Ya kan? Menjaga harkat kemanusiaan itu yang lebih utama. Yang lebih utama. Dan itu pernah saya ditanya sama mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang. Pak Rektor, kami mahasiswa sudah lama ingin tilik kampus. Kampus UIN Wali Songo katanya di YouTube sudah mulai viral, begitu megahnya, berbeda dengan 2 tahun yang lalu sebelum corona, setahun yang lalu sebelum corona. Bapak-bapak perlu saya sampaikan, masa pandemi COVID kemarin kami yang melakukan akrobat Pak Widadi, akrobat anggaran yang semula tidak boleh dilakukan ini kita robah untuk merubah wajah kampus, menghijaukan kampus, membangun sebagainya, dan saya pengen mahasiswa kampus masuk ke sana, mahasiswa kaget dengan kampusnya. Dan sudah kita iming-imingi dengan banyak viral-viral YouTube itu. Dan memang betul-betul dramatis perubahan dari si fisik maksud saya. Dan juga dari si IT. Itu mahasiswa aja tanya, kapan Pak kita bisa masuk? Saatnya kita kangen dengan kampus, masa semega ini dibiarkan mubazir gitu bahasanya di WA saya itu. Nah, saya bilang kepada mereka, kita sudah siap sama dengan UPGRIS, kita semua sudah siap masuk. Tapi jangan lupa, dinamika ini masih sangat berkembang, COVID itu. Dan sisi kemanusiaan, sisi kesehatan harus tetap nomor 1. Maka kita harus cari celah, di tengah menjaga mutu pendidikan, pembelajaran, riset, pengabdian masyarakat, quality assurance itu tetap kita kawal, tapi juga harus pandai-pandai menyelaraskan dengan perkembangan dinamika itu. Dan itu butuh kearifan kita cara membacanya. Iqra itu adalah kemampuan untuk kecerdasan kita untuk membaca tanda-tanda zaman itu. Dan tidak bisa kita pungkiri sebagai sosok umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita yang paling utama harus menjadikan profil kita seperti profilnya Kanjeng Nabi.
Al-Quran itu juga sama, misi keduanya tadi, misi pertama menjaga, menumbuh kembangkan musyawarah, kesamaan. Tapi yang kedua itu adalah membawa misi kedamaian, misi keselamatan, misi kenyamanan. Ibu bapak, adik-adik yang saya hormati, agama Islam yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi dan dipedomani oleh Al-Quran itu harus menyesuaikan dengan komitmen keislamannya, komitmen religiusitasnya. Sebagaimana tadi disampaikan, upgrade, nasionalisme, religiusitas, dan juga solidaritas. Itu menurut saya values-nya luar biasa. Dari sisi religiusitasnya, dari sisi keberislaman kita misalnya, bagi agama Islam, ya, harus memformatkan seperti nama besar Islam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang membawa misi Islam. Islam itu kata dasarnya selamat, artinya aslama yuslimu islaman, menyelamatkan, mendamaikan, menyenangkan, membuat tentrem. Maka perilaku sikap kita harus sikap yang mendamaikan, sikap-sikap yang menyenangkan, sikap-sikap yang membuat orang lain senang dengan keberadaan kita. Itu Islam. Perlu kita refleksikan sekarang hari ini. Bagaimana pribadi karakter kita? Apakah sudah Islam sesungguhnya? Sesuai dengan yang dibawakan oleh Al-Quran itu. Membawa, memerdekakan, menyejukkan bagi masyarakat sekitarnya. Kanjeng Nabi itu tidak pernah membuat orang lain sakit hati. Nabi itu mau diancam, dibunuh, disakiti oleh orang kafir Quraisy, dikejar-kejar, mau ke masjid dikasih kotoran hewan, kotoran manusia. Gak ada semuanya yang dibalas dengan sesuatu yang tidak enak. Dibalas dengan senyum, lemah lembut. Yang mau membunuh, dilus-lus, tobat, diampuni, diterima masuk Islam. Tidak pernah ada catatan dalam hadis Nabi yang Nabi itu keras pada orang-orang yang pernah mengerasi dia. Pada anak-anak, Nabi adalah sosok yang paling santun, paling kasih sayang pada anaknya. Pernah suatu ketika, Kanjeng Nabi itu sholat, jamaah, bersama dengan para sahabatnya, normal sholatnya, tumak ninahnya juga kelihatan, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah, baca surat, ruku'. Nah, tumak ninah, sholatnya itu tumak ninah, rampung, i'tidal, sujud, sampai mau hampir selesai salam, sujud yang terakhir. Sahabat-sahabat kaget, ini sujudnya Kanjeng Nabi kok lama banget sih, kenapa ini? Sujud kok enggak tangi-tangi, kayak Nabi keturun apa Nabi saking khusyuknya, sampai ada yang bangun ngintik, ternyata apa? Nabi sedang ditunggangi, ditumpai, dinaiki oleh cucunya Hasan dan Husain. Hasan Husain itu dolanan kuda-kudaan naik onta di punggungnya Kanjeng Nabi pas Nabi sedang sholat. Nabi tidak segera bangun dari sujudnya untuk duduk tahiyatul akhir. Dibiarkan itu anak kecil cucunya itu menikmati Kanjeng Nabi yang sedang sholat. Anak-anak tadi itu bermain-main di cucunya, di kakeknya. Ketika selesai salam, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa panjenengan sholatnya tadi sujudnya lama sekali? Jawab Nabi, saya tidak mau memutus kebahagiaan, kesenangan cucu-cucu saya yang sedang bermain di pundak saya, di punggung saya. Kalau itu tiba-tiba Kanjeng Nabi tangi sujud, dari sujudnya dan duduk, tiba itu jatuh itu cucu-cucunya. Saking pengen menyenangkan anak-anak. Sama orang tua juga begitu Kanjeng Nabi. Tidak pernah membuat mereka pikiran.
senang menyenangkan orang tua, bahkan diisi dengan guyon-guyonan. Nabi pernah ngendika, nanti di surga nanti tidak ada lagi orang-orang tua, yang ada adalah orang-orang yang muda, yang nom-nom, ganteng-ganteng, ayu-ayu, bidadari semuanya, ganteng-ganteng semuanya. Ada seorang nenek nangis kepada Nabi, ya Nabi, panjenengan ngendika kok katanya di surga itu adanya anak-anak muda, orang-orang muda lah. Saya ini pripun, wis tuwa ngene ra iso mlebu surga nanti. Ya kan? Diguyoni sama Kanjeng Nabi. Santai Mbah, mangke panjenengan dadi nom meneh ning kono misalnya. Diguyoni artinya apa? Menyenangkan orang lain. Itu namanya misi Islam, misi Quran. Dalam setiap perilaku dan perbuatan kita perlu kita refleksikan sejauh mana kita membahagiakan, menyenangkan orang lain dengan keberadaan kita. Dan ini yang mampu membangun tata dunia baru yang ramah, yang santun adalah dengan karakter damai ini. Maka ada hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut dengan orang Islam, ya, yang disebut dengan orang Islam adalah orang yang mampu menyelamatkan lesannya, tangannya, lesannya, dan apapun yang dimilikinya untuk tidak menyakiti orang lain. Itu disebut dengan muslim sejati. Tangannya, kekuasaannya, pekerjaannya, aktivitasnya, pikirannya, karyanya, apapun yang dimilikinya tidak membuat orang lain sengsara, apalagi terrorizing, membuat orang lain terteror gara-gara keberadaan kita. Itu Islam yang sesungguhnya. Maka kalau Nabi pernah bersabda, kalau ada duri di pinggir jalan, di jalan, ambil itu duri, disingkirkan, dibuang ke sampah, dipinggirkan, agar jangan sampai orang lain dapat mudorot dan bahaya, musibah gara-gara duri di jalan itu. Makna yang paling dalam sebetulnya bukan sekedar duri begitu. Di Semarang nggak ada duri di aspal, nggak ketemu cari duri-duri kecil begitu. Tapi kita harus memberi jalan lapang kepada siapapun yang berikhtiar, berusaha. Jangan pernah menghalangi, beri kemudahan. Itu adalah karakter Nabi. Membuat nyaman, gampang semuanya. Kalau kita tidak mampu melakukan dengan kekuasaan kita, dengan lesan kita, dengan apapun yang kita milikinya, kita masih punya performan wajah yang menyenangkan orang lain. Suruh senyum, ya kan? Suruh mesem. Tabassumuka ala wajhi ahika sodakoh. Kata Kanjeng Nabi, senyummu untuk saudara-saudaramu, untuk kolegamu, untuk teman-temanmu, itu adalah sodakoh. Kurang apa? Ternyata yang harus ada di diri setiap orang itu adalah kemampuan untuk secara batin merasa bangga, merasa senang, menyenangkan orang lain. Senyum itu kan ungkapan paling dalam dari hati kita. Dan senyum hari-hari ini sudah mulai enggak kelihatan di wajah dan mulut kita. Gara-gara pakai ini. Ya kan? Apakah kemudian kita maknai sekedar simbolik senyum mesem 2-3 cm kiri, 2-3 cm ke kanan? Tidak bisa, Pak. Tidak semata-mata senyum dalam arti itu. Berikan dengan hatimu untuk mengservis, melayani, memberikan bimbingan, mengawal mahasiswa-mahasiswa kita agar menjadi orang-orang yang sukses, yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang paling dalam. Itu senyuman. Kita baru diuji tidak boleh senyum pakai masker, untung. Ya, untung saya kira ibu-ibu nggak pakai lipstik, aman saya kira. Neng kampus berangkat, rasa sikat gigi misalnya. Atau apa Pak, bapak-bapak jenggote brengose rasa dicukur, bebas saya kira, pakai masker. Kita sedang diuji, bukan semata-mata ini. Bukan semata-mata ini, tapi
ungkapan dari hati, dari batin kita, niatan kita untuk memberikan yang terbaik untuk kolega, sivitas akademik kita, keluarga kita, itulah yang kita harapkan. Karena itu, Ibu Bapak yang saya hormati, di masa-masa pandemi ini, saatnya kita meneguhkan semangat kita untuk bisa lebih melakukan hidup secara bersama-sama dengan suasana baru, akan menjadi pribadi-pribadi yang substantif. Dalam bahasa judul ini pribadi yang Qur'ani. Tadi saya sampaikan beberapa poin itu. Ada musawah, ada kedamaian, ada menyebarkan. Itu substansi Qur'an yang paling utama. Bukan sekedar formalitas kita yang sekedar melakukan ibadah mahdoh saja. Tapi yang paling utama muncul dalam karakter pribadi kita itu. Suasana-suasana di era milenial saat ini, di mana tidak ada lagi batasan wilayah dunia. Kejadian di negeri seberang, di detik yang sama sudah bisa kita baca dari Semarang. Tidak ada lagi batasan wilayah. Dunia sekarang ada di genggaman kita. Dulu orang hanya ngomong anak-anak muda, ayo bangkit, semangat anak muda, semangat mahasiswa, dunia kita genggam. Dunia ada di genggaman kita. Sekarang betul-betul terjadi. Dunia ada di HP kita. Ya, mau cari apapun ada. Gadget kita ini, gadget kita lengkap. Mau mencari berita lengkap, mau mencari infotainment, informasi yang lucu-lucu, cari di TikTok, di video, macam-macam. Berita apapun sekarang di-online-kan di YouTube. Mau lebih live lagi, Twitter lengkap, IG ada, Facebook ada. Ya, berita per detik ada semuanya. Mau cari surga kesimpulannya Ibu Bapak, adik-adik semuanya, anak-anakku, ada dalam HP kita. Surga lengkap di HP itu. Kita mau ngaji, ada. Mau tadarusan ke Al-Quran, tinggal install, lengkap. Mau berita ceramah kiai-kiai, lengkap ada. Ya tak? Tinggal persoalannya memanage. Kalau mencari neraka, lebih banyak lagi di HP kita. Ya, tinggal tangan kita saja mau mengendalikan enggak, touchscreen kita ada di sini, di 3G, jari jemari kita ada di situ. Karena itu karakter ini yang harus ada di antara kita. Dunia yang butuh adaptasi luar biasa, lentur, fleksibel, saatnya tidak bisa dikelola oleh siapapun, Pak Rektor, Pak Dekan, Bapak Ibu dosen, tidak bisa mengendalikan mahasiswa-mahasiswa semuanya. Yang ada di sini, para mahasiswa harus meneguhkan semangat karakter Islami, Qur'ani yang sesungguhnya. Ya, berhikmahlah, berperilakulah seperti perilaku Kanjeng Nabi tadi. Meletakkan proporsi kesamaan, menyebarkan kesantunan, ketawaduan, kedamaian, kenyamanan, dan tidak lupa terus tetap belajar. Iqra' di semua aspek itu. Baca itu. Karakter rendah hati itu ada pada Kanjeng Nabi itu. Maka sikap-sikap adaptasi hari-hari ini dibutuhkan. Sikap-sikap toleransi, saling memahami sangat perlu untuk hari-hari ini. Tidak ada lagi masa yang paling tepat untuk kita semuanya. Kecuali mengadaptasikan semua itu. Yang terakhir, yang ini saya sampaikan adalah mari kita bangun dalam suasana nuzulul Quran ini karakter akhlakul karimah seperti dalam Al-Quran itu. Ya, karakter akhlakul karimah seperti dalam Al-Quran itu. Yaitu apa? Memperkuat keilmuan kita, kognitif kita. Itu perintah agama. Akhlak yang pertama kali diajarkan kepada kita adalah perintah untuk belajar. Perintah untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Dan itu tidak bisa kita hindari sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, perkuat itu iman kita. Ya, perkuat spiritualitas kita. Karena di era pandemi yang sangat dinamis ini, tantangan yang semakin kompleks dan global ini,
dan peluang-peluang yang semuanya bisa terjadi hanya bisa dikelola, dikendalikan, dimanage oleh iman yang kuat. Caranya bagaimana? Ngaji, belajar, sama guru-guru, sama dosen-dosen yang qualified, baca kitab-kitab yang penting, lengkapi dengan nilai-nilai santun para leluhur kita, sikap-sikap saling menghormati, itu adalah cara membangun, memantapkan iman dan spiritualitas kita. Yang ketiga, akhlak karimah itu adalah beramal soleh, ya, berperilaku yang baik. Amal soleh itu adalah sinergi dari ilmu dan iman. Tidak bisa dipisahkan iman sendiri tanpa amal soleh. Ya, ngaku imannya paling dhuwur, tapi kalau amalnya tidak baik sama saja. Itu sama dengan trisula. Jadi iman, ilmu, dan amal soleh itu bagian yang harus kita kembangkan kemana-mana. Amal soleh itu bukan berarti kalau kita ke masjid ada kotak infak sedekah kemudian kita beramal. Sekali lagi jangan diartikan sempit amal itu hanya sedekah begitu rupa. Amal soleh itu adalah aktivitas kita yang terbaik yang kita berikan. Perilaku kita, pikiran kita, kinerja kita, pengabdian kita, totalitas kita sesuai dengan SOP dan tanggung jawab, dimanapun berada, itu amal soleh yang terbaik kita. Itu sama dengan jihad kita. Saya bilang ke anak-anak saya di pondok saya, jihad hari ini yang paling hebat, mengalahkan jihad-jihad yang lain adalah jihad santri tidak pulang kampung, tidak mudik. Itu, karena apa? Belajar dan menjalankan perintah negara, dan juga menjaga saling menghormati untuk tidak kena COVID corona. Dan itu berat hatinya. Jihadnya apa? Thalabul ilmi. Anak-anak mahasiswa yang di tengah pandemi ini masih semangat serius belajar dengan sungguh-sungguh, itu jihad yang sesungguhnya. Pak Rektor, Pak Dekan, dan seluruh pimpinan Upgris melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar penjaminan mutu, quality assurance di semua aspek perguruan tinggi ini terjaga, tapi juga mengedepankan prokes, itu jihad yang luar biasa. Jihad itu bukan sekedar membawa pistol, tidak hanya bunuh diri, itu jahat namanya. Ya, itu namanya mati sangit namanya. Jadi enggak ada kaitannya dengan komitmen keagamaan. Apalagi kalau kita sampaikan tadi, Islam itu mengajarkan kesantunan, kedamaian, kenyamanan, menyenangkan orang lain, tidak membuat orang lain terteror oleh keberadaan kita. Jauh dari nilai-nilai keislaman. Karena itu ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya terinspirasi dan melakukan semangat diturunkannya Al-Quran yang momentumnya tanggal 17 Ramadan itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama sekaligus ya dari Allah kepada Lauhil Mahfudz kepada langit. Sabrek. Tapi Lauhil Mahfudz turun ke, ada yang menyebutkan Baitul Izzah ya, turun ke Kanjeng Nabi Muhammad itu secara tadrijian, secara bertahap. Pertama kali turunnya tanggal 17 Ramadan. Dan itu datang sesuai dengan dinamika masyarakat Arab waktu itu. Karena itu tadrijian, secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap. Sesuai dengan konstruksi masyarakat sekitarnya dan kebutuhan lokalitas waktu itu. Kita memperingati Al-Quran, paling tidak memang menjadikan Quran sebagai living Quran. Apa itu living Quran? Jadikan Quran sebagai sesuatu yang mempedomani kehidupan kita, menginspirasi kehidupan kita, menjadikan kalau kita setiap melakukan sesuatu, ini adalah Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran harus menjadi nilai yang values, yang abadi, yang live dalam kehidupan diri kita. Dan itu PR kita semuanya. Living itu sulit. Tapi kalau tidak dilatih, tidak dicoba, tidak dipaksakan dalam diri kita, tidak bisa kita dapatkan. Dan momentum ini momentum yang tepat untuk kita semuanya menjadikan Quran betul-betul bermakna bagi kita semuanya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah selalu memeridhoi langkah kita. Allah membimbing kita, memberikan anugerah kesehatan kepada kita, keluarga kita dan masyarakat mahasiswa kita untuk selalu bisa keluar dari ujian yang berat ini dan tentu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita mulai dengan doa, kita mulai dengan baca Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah yassir alaina umurana ma'arrahatil qulubina wa abdanina wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa zaujatana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, istri anak kami, mahasiswa kami, masyarakat yang terbaik, masyarakat yang selalu berkhidmah untuk bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh keluarga besar UPGRIS dan keluarga besar PGRI Jawa Tengah, kabupaten kota di Jawa Tengah. Mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan inspirasi kita untuk yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sebelum saya tutup, ada pantun untuk kita semuanya. Di Balairung UPGRIS semua berkumpul. Pandangan ke panggung, tapi mungkin pikirannya es kelapa muda. Pribadi Qur'ani untuk Indonesia unggul berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan Pancasila. Dolan neng UPGRIS hawane panas, mampir ngadem neng Masjid Agung. Sapa wonge sing seneng amal kanthi ikhlas, uripe tentrem ora kemrungsung. Terima kasih, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.